Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang gerak parabola bagian yang kedua. Sekarang, kita lanjutkan. Kita akan menghitung berapa jauh jangkauan yang dapat dicapai peluru. Jadi di sini, ini sumbu vertikalnya ya, tadi Y. Kemudian ini adalah sumbu X-nya. Peluru ditembakkan dengan sudut, ini V0-nya, dengan sudut elevasi, itu adalah alfa. Maka, lintasan gerak berupa parabola seperti ini Sobat Edson. Gitu ya. Kan kembali jatuh ke tanah. Nah, tadi sudah dijelaskan waktu dari posisi 0,0 di sini sampai titik tertinggi ya. Di sini kita tuliskan Y max. Itu waktunya adalah, jadi kalau ini saya gambarkan A, ini titik B, kemudian ini titik C, maka waktu dari A ke C itu adalah waktu mencapai ketinggian maksimum. Tadi adalah V0 dikali sin alfanya per G. Nah, karena ini gerak parabola, geraknya simetris. Jadi, waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Jadi, T dari B ke C itu akan sama dengan T waktu dari A ke C. Sehingga, ya di sini, ini A ke B ya, bukan A ke C ya. Jadi, waktu dari A ke B itu adalah V0 sin alfa per G. Nah, sedangkan waktu dari B ke C itu sama aja dari A ke B. Dari A ke B. Sehingga waktu dari total dari A ke C itu adalah 2 kali waktu dari A ke B. Gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan waktu dari A ke C itu adalah 2 kali waktu dari A ke B. Jadi 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, untuk jangkauan terjauh itu adalah secara horizontal jarak X-nya. Maka ini kita tulis saja sebagai X maksimum. Ya. Ada beberapa buku dituliskan juga sebagai R gitu ya. Jadi nggak jadi masalah ya, bisa R atau X maksimumnya. Nah, persamaan pada arah horizontal X itu adalah gerak GLB ya, jangan lupa GLB. Jadi di sini adalah Vx-nya dikalikan T. Berarti kalau kita masukkan di sini Vx di sini adalah V0 cos alfa dikalikan T. T-nya adalah waktu dari A ke C. Waktunya yaitu 2 kali V0 dikali sin alfa per G. Sehingga bisa disingkat di sini yaitu X sama dengan di sini V0 kali V0 adalah V0 kuadrat ya. Di sini 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, dari rumus trigonometri kita tahu bahwa untuk rumus sin 2 alfa itu didapat sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi, rumus trigonometri sini 2 sin alfa cos alfa sama aja sin 2 alfa. Jadi, di sini kan sudah ada angka 2. 2 kali sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Sehingga bisa kita tuliskan V0-nya kali V0 adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per
G. Inilah X maksimumnya. Oke. Jadi kapan kita memakai sin 2 alfa atau 2 sin alfa cos alfa itu tergantung nanti sudutnya. Jika sudutnya misalkan sudut alfanya 15 derajat, itu akan lebih mudah kita pakai di sini. Kenapa? Karena 2 kali 15 derajat kan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat adalah sudut istimewa. Sedangkan kalau kita menggunakan masih alfa di sini, misalkan alfanya adalah contohnya bisa 30, bisa 45 gitu ya. Jadi justru lebih mudah pakai yang ini. Jadi tergantung nanti sudutnya berapa nanti di dalam soal. Oke, sekarang kita buat contoh soalnya. Sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan 40 meter per second. Oke. Pada sudut elevasi 30 derajat. Tentukan di sini yang A waktu yang dibutuhkan peluru mencapai tinggi maksimum. Yang B, tentukan tinggi maksimum peluru. Yang C, jarak jangkauan terjauh yang dapat dicapai peluru. Oke? Oke, dari soal coba kita lihat di sini yang diketahui adalah kecepatan awalnya 40 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Jadi di sini yang diketahui adalah kecepatan awalnya 40 meter per second, kemudian sudut elevasinya adalah 30 derajat. Yang ditanya di sini, yang ditanyakan itu adalah yang pertama waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang B itu adalah tinggi maksimumnya. Kemudian yang C adalah jarak jangkauan terjauh dari peluru, itu X max ya. Oke. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum itu diperlukan waktu T, yaitu sebesar untuk yang A T H max-nya ya. Itu tadi berapa? V0 dikali sin alfa per G. Jadi tinggal kita masukkan saja ya. Jadi tinggal masukkan untuk T H max di sini. V0-nya adalah 40. Sin alfanya adalah sin 30 derajat dibagi dengan, nah percepatan gravitasi kita tulis saja 10 ya. Kecuali kalau ditentukan 9,8 atau berapa gitu ya. Langsung aja G-nya percepatannya 10. Sehingga bisa kita coret di sini nolnya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah sin 30 itu adalah setengah. Maka akan kita dapatkan 4 kali setengah adalah 2 detik. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum itu dibutuhkan waktu 2 detik. Oke, sekarang yang B. Yang B di sini adalah ketinggian maksimum yang ditanyakan. Y maksimum. Di
Sini sudah kita dapatkan itu pada video bagian yang pertama ya. Y max itu adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Jadi kita masukkan saja ketinggian maksimumnya V0 kuadrat di sini adalah 40 kuadrat. Dikalikan dengan sin kuadrat alfa. Sinnya, alfanya adalah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat dikuadratkan. Gitu ya. Per 2 dikali 10. Maka ketinggian maksimum yang didapatkan adalah di sini 1600 dikalikan dengan sin 30 derajat adalah setengah. Dikuadratkan. Berarti 1 per 4. Per 2 kali 10, 20. Di sini bisa kita bagi saja ya. Ini nolnya kita catat dulu. Oke. Sehingga 160 bisa dibagi 4, yaitu 40. Nah, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 40 bagi 2, yaitu 20 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang C, yaitu X-max. Nah, X-max di sini yang dimaksud X-max adalah jarak jangkauan terjauh yang dicapai peluru. Biar tidak tertukar, kita batasi dulu ya. Batasi sini. Oke. Nah, berarti untuk yang C di sini kita menggunakan persamaan X maksimumnya. Ya, tadi sudah diberikan itu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Oke. Sehingga di sini bisa kita tuliskan X maksimum V0 kuadrat, V0-nya adalah 40. Berarti kalau kita kuadratkan 40 kuadrat dikali dengan sin 2 alfa. Jadi 2 dikali alfanya. Alfanya adalah 30 derajat. Kita tuliskan seperti ini. Oke, gitu ya. Ini juga kita batasi aja ya, biar tidak. Oke. Per di sini G-nya adalah 10. Berarti X maksimumnya 40 kuadrat itu adalah 1600 dikali 2 kali 30 derajat berarti sin 60 derajat per 10. Nah, di sini bisa kita coret dulu ya nolnya. Nah, sekarang X maksimumnya adalah 160 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka bisa kita hitung itu 160 kan bisa kita bagi 2 di sini. 80. Berarti 80 dikali dengan akar 3. Nah, biasanya kalau dalam pilihan gandanya itu ada suatu nilai tidak ada akar 3, itu akar 3 bisa kita dapatkan perkiraannya adalah 1,7 gitu ya. Sekitar 1,7. Berarti kalau kita kalikan dengan 80 berarti kan ini kalau kita kalikan dengan 80 kita kalikan aja 8 gitu ya. 7 kali 8 adalah 56, 5 kita simpan 5, 1 kali 8 adalah 8 tambah 5 13. Oke? Karena 80 kan bisa coret komanya dengan 0. Jadi hasilnya untuk jarak jangkauan maksimum yang dicapai peluru adalah 136 meter. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video tentang gerak parabola bagian yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya.
Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!